Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini pada bab sistem organisasi kehidupan bagian jaringan. Sebelum kita awali pembelajaran ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah. Lahumul Fatihah. Untuk bagian yang B atau kedua, yang kemarin sudah kita bahas bagian A yaitu sel. Sekarang kita menginjak pada organisasi yang lebih besar yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dalam organisme. Itu untuk jaringan bisa kalian lihat pada gambar itu, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Untuk kali ini kita akan membahas pada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ada beberapa kelompok, beberapa macam. Di antaranya adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem itu dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu di antaranya adalah promeristem, kemudian meristem primer, dan meristem sekunder. Kemudian untuk jaringan dewasa atau permanen itu diantaranya ada epidermis atau jaringan pelindung, kemudian jaringan parenkim atau bisa juga disebut dengan jaringan dasar atau pengisi, kemudian jaringan penyokong atau penguat, kemudian jaringan pengangkut, yang terakhir adalah jaringan gabus. Untuk jaringan penyokong itu dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Untuk jaringan pengangkutan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan flom. Untuk jaringan meristem, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, yaitu untuk pertumbuhan. Sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan volumenya bertambah besar. Jaringan meristem tadi sudah saya sampaikan terdiri dari tiga, ini tertulis 2 kurang 1, yaitu yang pertama tadi adalah promeristem, meristem primer, dan yang ketiga adalah meristem sekunder. Untuk jaringan promeristem adalah jaringan yang terdapat ketika tumbuhan masih berada di dalam embrio. Contohnya terdekat adalah pada biji tumbuhan seperti plumula dan radicula. Kalian lihat itu dari gambar jaringan promeristem untuk tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini diantaranya adalah plumula, calon batang, kemudian radicula, calon akar. Berikutnya untuk jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan yang sel-selnya aktif, itu dapat mengakibatkan tumbuhan bertambah panjang atau tinggi. Kemudian untuk jaringan meristem sekunder yang ketiga, jaringan meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik
Contohnya adalah pada Cambium, ya, Cambium vaskuler dan Cambium gabus. Kemudian Cambium vaskuler atau Cambium pembuluh. Ini adalah merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan flem. Kemudian untuk jaringan meristem sekunder, ini Cambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki cambium, sehingga pembuluh angkutnya itu menyebar tidak teratur. Aktivitas dari cambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Untuk tumbuhan batang dikotil itu ya seperti terlihat ada lingkaran-lingkaran, itu bisa diketahui umur dari tumbuhan tersebut, ya, dimana satu lingkaran itu menandakan 1 tahun. Ini ada yang lingkarannya agak tipis dan agak besar, itu karena pengaruh dari lingkungan yang sedikit air atau kurangnya air. Selanjutnya jaringan dewasa, ya, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Kemudian berdasarkan dari fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung atau biasa disebut dengan istilah epidermis, jaringan dasar atau parenkim atau pengisi, jaringan penyokong, ya, kemudian yang keempat adalah jaringan pengangkut atau bisa disebut dengan jaringan vaskuler. Jaringan pelindung atau meristem, epidermis terdapat di seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan. Jaringan pelindung ini untuk melindungi bagian-bagian dalam tumbuhan, ya, dari pengaruh luar yang merugikan. Contoh dari jaringan pelindung, yaitu tadi sudah saya sampaikan, adalah epidermis. Jaringan epidermis mengalami perkembangan atau mengalami modifikasi. Untuk pada bagian daun adanya stomata, terbentuknya stomata, kemudian terbentuknya trikoma atau rambut-rambut, dan kalau pada batang terbentuknya lentisel atau lubang-lubang pada batang, lubang mikroskopis. Jaringan dasar, ya, atau jaringan pengisi atau biasa disebut dengan jaringan parenkim tadi. Ini gambarnya. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah parenkim asimilasi, merupakan jaringan parenkim yang terdapat pada pembuatan zat makanan, yaitu di daun, yaitu dalam proses fotosintesis. Ini diantaranya di bawah dari jaringan epidermis itu ada jaringan pengisi, diantaranya jaringan polisade dan jaringan spon, ya, tempat untuk proses fotosintesis. Kemudian parenkim penimbun, ya, terdapat pada penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang sangat besar, misalkan pada umbi, biji, dan rimpang yang menyimpan cadangan makanan berupa zat padi. Ini contohnya pada gambar.
Kemudian untuk parenkim berfungsi sebagai tempat menyimpan air seperti pada tumbuhan xerophyt, yaitu kaktus. Tumbuhan xerophyt itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah gurun, di daerah panas yang sedikit air. Kemudian parenkim pengangkutan, yaitu merupakan parenkim yang terletak di sekitar xilem dan phloem. Parenkim penyimpan udara atau biasa disebut dengan aerenkim. Kemudian jaringan berikutnya adalah jaringan penyokong atau penguat, merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh serta memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Jaringan penyokong atau penguat ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ini pada gambarnya seperti kayu ya, pada kulit biji. Itu adalah contoh-contoh dari jaringan penguat yang terdiri dari kolenkim ya, dan sklerenkim. Jaringan pengangkutan atau berkas vaskuler terdiri dari phloem dan xilem. Xilem pembuluh angkut yang merupakan jaringan yang berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan untuk phloem atau pembuluh tapis untuk menyalurkan atau mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kesemuanya ini adalah secara vertikal. Ini jaringan xilem dan phloem ini pada tumbuhan dikotil yang letaknya teratur. Demikian materi jaringan tumbuhan kali ini.